Ya, itu tadi beberapa sorotan utama dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 kemarin. Tahun depan ini akan dipegang oleh BP Haji. Mampukah BP Haji kemudian memperbaiki pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di tahun depan? Kita akan bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir ada Pak Muslim Ayub, anggota Tim Was Haji DPR RI. Selamat malam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat Pak Muslim? Sehat, Alhamdulillah. Oke, di sebelah Pak Muslim ini sudah hadir Ketua Komnas Haji Pak Mustoli Siraj. Selamat malam Pak Mustoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One. Oke, selain dua narasumber yang sudah hadir di studio TV One, ini kami juga sudah terhubung pemirsa melalui sambungan Zoom. Ini ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Kepala BP Haji. Assalamualaikum, selamat malam Bang Daniel. Assalamualaikum Mbak, Assalamualaikum Mas Mustoli, Bang Muslim. Amin. Oke, kita pertama menuju ke Tim Was DPR dulu ya. Baik. Pak Muslim, ini kita ingin tahu Pak, evaluasi utama dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dari Tim Was Haji ini, apa saja catatan yang ditemukan? Baik, yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah kami dulu dalam hal pelaksanaan Panwas Haji, Tim Was Haji, kami berangkat tanggal 30 dan berakhir pada tanggal 14 Juni 2025. Jadi dalam pelaksanaan pengawasan haji kami, itu terdiri dari lintas praksi dan lintas komisi. Dan kita dalam hal pengawasan itu dibagi. Ada yang di bagian kesehatan, ada akomodasi, ada transportasi, dan termasuk ada di bagian yang menyangkut dengan pelaksanaan yang sangat khusus. Oke. Yang pertama, pada saat kami pulang pada tanggal 14 dan pada tanggal 8 kemarin, Tim Was Haji melakukan evaluasi di DPR yang dipimpin oleh Ketua Tim Wasnya, Abang Dacucun ya, Wakil Ketua DPR RI. Pada saat tanggal 8 itu kita evaluasi dari seluruh Tim Was Haji yang mengevaluasi, dibentuklah tim perumus. Tim perumus itu ada 12 orang dan termasuk saya. Alhamdulillah, kemarin tanggal 9 kami sudah selesaikan semua persoalan-persoalan pelaksanaan ibadah haji. Dan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan, nanti akan dibawa di dalam rapim. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar. Untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan. Untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Kita melihat memang pada pelaksanaan ibadah haji, jadi hak yang diberikan kepada jamaah itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Yang pertama adalah dalam pelaksanaan cateringnya, akomodasinya, akomodasi dulu, termasuk hotelnya. Hotelnya itu tidak sesuai standar kontrak yang diberikan. Ada pelaksanaan pada saat jemaah haji sampai di Mekah itu malahan bukan tinggal di hotel, ada yang tinggal di musola dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu pada saat pelaksanaan transportasinya. Baik, transportasi dan juga akomodasi itu yang dua hal yang menjadi sorotan ya. Kita ingin gali lebih dalam lagi, tapi mungkin kita langsung berikan ke Bang Daniel untuk bisa merespon dari BP Haji juga. Adakah catatan yang sama yang ditemukan ketika melihat langsung penyelenggaraan ibadah haji yang tentunya di tahun depan ini akan dihindari begitu agar tidak diulangi lagi terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun depan, Bang Daniel? Ya Mbak, jadi seperti amanat Perpres 154 ya, yang diberikan oleh Presiden kepada kami memang pada 2025 ini itu melakukan fungsi-fungsi dukungan pelaksanaan haji dan fungsi-fungsi pengawasan. Nah, fungsi-fungsi dukungan tentu pada batasan-batasan yang
diperkenankan oleh teman-teman di Kementerian Agama. Sedangkan fungsi-fungsi pengawasan memang ini menjadi titikkan amanah Presiden kepada BP Haji pada masa transisi 2025 ini. Sehingga pada momentum 2025 ini pelaksanaan Haji 1446 ini kami kemudian mengeluarkan beberapa hasil pengawasan kami selama persiapan dan penyelenggaraan Haji 2025 yang lalu. Memang banyak catatan seperti tadi disampaikan oleh Bang Muslim Ayub. Kami tidak ingin menafikan fakta-fakta itu. Memang perintah Presiden adalah kita harus melakukan self-correction. Maka kemudian apa yang kami sampaikan kepada publik misalnya terkait dengan beberapa fakta, misalnya masalah petugas, kemudian masalah catering, kemudian masalah akomodasi lainnya, kemudian masalah di pendataan, kemudian masalah syarikah, banyak sekali misalnya permasalahan-permasalahan sebenarnya sudah kami sampaikan. Namun pada momentum kali ini kami ingin fokus bagaimana caranya masalah-masalah itu kemudian menjadi pembelajaran buat Badan Penyelenggara Haji pada pelaksanaan haji tahun 2026 nanti atau 1447 Hijriah. Dan dari evaluasi kami, kekurangan-kekurangan yang terjadi atau kesemrautan yang terjadi pada masa 2025 ini itu yang kemudian menjadi catatan kami untuk kemudian kami sudah mempersiapkan ada 163 SOP terbaru pelaksanaan haji 2026 nanti. Jadi mulai dari hulu dalam hal ini adalah data jamaah itu kemudian kemungkinan di 2026 nanti kami putuskan akan kami lakukan penyempurnaan, kami akan melakukan audit forensik terkait dengan data di Siskohat melalui pihak ketiga untuk memastikan data-data kita itu adalah data yang benar atau antrian 5,4 juta jamaah haji kita itu adalah data yang benar, tidak ada data yang dimanipulasi dan sebagainya. Kita mulai dari hulunya di situ sampai nanti banyak sekali ada 163 SOP baru Mbak yang kami persiapkan untuk pelaksanaan haji tahun 2026. Maka kalau kemudian ditanya apakah BP Haji siap, maka jawabannya tentu sangat siap dan bahkan sebenarnya harapan Presiden 2025 yang lalu itu pelaksanaan haji sudah langsung ditangani BP Haji, namun kan ada obstacle atau hambatan undang-undang yang memang mengamanatkan penyelenggara haji itu adalah Kementerian Agama dan alhamdulillah kan tahun ini undang-undangnya sudah selesai diharmonisasi dan akan segera disahkan. Baik. Dari BP Haji ini sudah menyiapkan SOP ya untuk penyelenggaraan haji tahun depan. Mungkin bisa direspon juga oleh Pak Mustoli. Apakah juga memiliki catatan yang sama atau justru ada catatan lain yang ingin disoroti? Ditahan nanti ya, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda.